Guys, ini rupanya 5 alutsista canggih yang dibeli oleh Menhan Prabowo untuk TNI sejak beliau menjadi Menhan di Indonesia. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Sokongan daripada anda semua aku sangat-sangat hargai, dan Musa channel sangat memerlukan sokongan dan juga subscriber daripada anda semua. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua daripada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan inilah 5 alutsista canggih yang telah dibeli oleh Menhan Prabowo untuk TNI sejak menjabat menjadi Menhan di Indonesia. Untuk kita mengetahui apakah kelima-lima alutsista yang telah dibeli oleh Menhan Prabowo, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan ataupun sedikit reaction kita mengenai video kita hari ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan sebentar. Welcome to channel Bagi-Bagi. 5 alutsista canggih yang dibeli Menhan Prabowo. Halo sahabat Bagi-Bagi penghuni jagat militer Indonesia, apa kabar? Tak mau Indonesia dipandang rendah oleh negara tetangga, sejumlah alutsista canggih mulai bergabung dengan kekuatan pertahanan Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, Prabowo Subianto tak hanya ingin menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan saja. Sejak menjabat pada akhir 2019, mantan Danjen Kopassus itu telah melakukan pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan untuk TNI, mulai dari marka laut, darat hingga udara. Kali ini admin akan membahas 5 alutsista canggih yang dibeli Menhan Prabowo untuk Tentara Nasional Indonesia. Sebelum ke pembahasannya, admin ingatkan kembali kepada kalian yang belum mensupport channel kebanggaan kita ini, untuk memadamkan tombol merah di pojok kanan bawah, dan jangan lupa untuk hantam loncengnya. Sahabat Bagi-Bagi, inilah 5 alutsista canggih yang dibeli Menhan Prabowo untuk Tentara Nasional Indonesia. Kau harus setia kepada bangsa Indonesia. Kamu harus ada niat untuk bangsa Indonesia itu terhormat. 1. Kendaraan taktis Maung. Kendaraan taktis Maung ini adalah buatan PT Pindad. Kendaraan ini digunakan untuk memperkuat tugas prajurit TNI. Prabowo Subianto menyerahkan kendaraan taktis Maung ini ketika penyelenggaraan rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta pada 11 sampai tanggal 13 Januari tahun 2021. Maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol SS2V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya. Sekadar informasi, kelebihan utama dari rantis Maung yakni mampu menerjang medan-medan sulit dan beroperasi lepas ruas jalan aspal. Meski begitu, Maung tetap prima dioperasikan di ruas jalan aspal dan mampu bermanuver dengan baik. 2. Pesawat angkut A400M. 400M. Indonesia resmi mengakuisisi 2 unit pesawat angkut militer Airbus A400M. Pesawat itu dipesan dengan konfigurasi multi-role tanker dan transportasi. A400M sendiri memiliki beberapa kemampuan yang membuatnya unggul. Pesawat dengan daya jelajah 8.900 km memiliki 3 kemampuan utama yakni pengangkutan taktis, pengangkutan strategi, dan juga pengisian bahan bakar di udara. Ruang angkut maksimal pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton. Sementara itu, Prabowo masih membuka ruang untuk menambah pesanan A400M di masa depan.
Mantan Danjen Kopassus itu juga menandatangani letter of intent untuk memboyong 4 pesawat A400M tambahan di masa depan untuk misi pemadaman api dari udara. Mantap guys. 3. Jet tempur Dassault Rafale. Rafale. Sahabat bagi-bagi, seperti yang telah kita ketahui, Menteri Pertahanan Sudah sign, Prabowo guys. Subianto berencana memborong 42 jet tempur Rafale. 6 diantaranya telah resmi diakuisisi. 6. Sedangkan 36 jet tempur Rafale diklaim akan segera menyusul dalam waktu dekat. Adapun 6 unit Rafale itu sah dibeli Indonesia melalui penandatanganan yang dilakukan Kemenhan dengan pihak Dassault Aviation di Jakarta. Rafale itu sendiri merupakan jet tempur yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation. Pesawat yang memiliki mesin kembar ini dirancang sebagai pesawat serbaguna yang dapat menjalankan berbagai misi atau omni-role. Rafale dibekali dengan beragam sistem persenjataan, antara lain, rudal serangan udara ke udara, rudal serangan udara ke darat, rudal anti kapal laut, bom berpemandu laser dan meriam internal 30 mm dengan kemampuan 2.500 putaran per menit. Jet tempur ini juga mampu menampung senjata hingga 9 ton. Kecepatan maksimalnya mencapai 1.384 km per jam. 4. Kapal fregat. Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu telah menandatangani kerjasama dengan perusahaan pembuat kapal asal Italia, Fincantieri. Dalam kerjasama itu, Fincantieri akan menyuplai 6 fregat kelas Frame dan 2 fregat bekas kelas Maestrel. Kita bahas dulu fregat kelas Frame. Fregat kelas Frame memiliki panjang 140 meter dan lebar 20 meter, serta dapat menampung 108 perwira dan awak. Fregat kelas Frame dipersenjatai dengan sistem rudal SAM Aster 15 untuk kemampuan pertahanan udara dan juga rudal anti kapal skimming laut Teseo Mark II. Selanjutnya, fregat kelas Maestrel. Fregat kelas Maestrel dilengkapi senjata untuk perang anti kapal selam. Namun, mereka juga memiliki kemampuan perang anti pesawat dan anti permukaan. 5. Kapal selam Scorpion. Oh nih, ini daripada Kapal Prancis selam juga. Scorpion ini mampu membawa 30 ranjau laut dan melaju 20 knots di dalam air dan 12 knots di permukaan. Kapal selam ini mampu membawa 32 kru. Sahabat bagi-bagi, kapal ini memiliki teknologi senyap mutakhir yang membuat kapal selam sulit dideteksi lawan. Selain itu, Scorpion diklaim memiliki teknologi tinggi yang mampu mendeteksi musuh dalam jarak yang jauh. Udah beli kesan, guys. Sahabat bagi-bagi, itulah tadi 5 alutsista canggih yang dibeli Menhan Prabowo untuk TNI. Bagaimanakah menurut kalian? Setidaknya dengan penambahan alutsista ini, Indonesia akan menjadi lebih kuat. Jika dari kalian masih ada yang kepo dengan spesifikasi lengkap salah satu alutsista tadi, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Guys. Admin undur diri. Wassalam. Itu dah guys, kalau kita tengok tadi 5 alutsista canggih yang dibeli oleh Menhan ataupun Kementerian Pertahanan di Indonesia, iaitu Menhan Prabowo sejak beliau ni menjadi Menhan di Indonesia. Dan kalau kita tengok pada tahun 2022, kelima-lima alutsista canggih ini akan masuk ke Indonesia, iaitu daripada alutsista yang pertama yang diterangkan oleh admin tadi sampailah yang kelima. Mantap guys. Dan sejak daripada Menhan Prabowo memegang jawatan sebagai Menhan di Indonesia, kalau kita tengok banyak sekali hubungan-hubungan di antara Indonesia dijalinkan bersama dengan negara-negara di seluruh dunia guys. Walaupun aku percaya semua daripada kita maupun yang menonton video ini sekarang faham bahawa Indonesia merupakan salah sebuah di dunia ini yang merupakan negara non-blok yang tidak berpihak kepada mana-mana negara di dunia. Bukan berpihak kepada China, bukan berpihak kepada Amerika Syarikat, bukan berpihak kepada Rusia. Dan kalau kita tengok Indonesia menjalinkan semua hubungan bersama dengan negara-negara di dunia ini. Dan sejak daripada Menhan Prabowo memegang jawatan sebagai Menhan di Indonesia, kalau kita tengok banyak hubungan ataupun collaboration sama ada TOT dan banyak lagi lah terjalin apabila Menhan Prabowo ini memegang jawatan sebagai Menhan. Dan
Kalau kita tengok pada tahun 2022 ni, dikatakan ada 5 alutsista canggih yang berjaya dibawa masuk oleh Menhan Prabowo ke Indonesia. Di mana alutsista yang pertama yang berjaya dibawa masuk oleh Menhan Prabowo adalah kenderaan taktis Maung. Ini adalah buatan daripada PT Pindad, buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri, guys. Dan alutsista yang kedua yang berjaya dibawa masuk oleh Menhan Prabowo adalah pesawat angkut A400M daripada Airbus. Dan dipercayai juga lepas daripada ini, Menhan Prabowo juga telah membuat satu perjanjian untuk membawa masuk lagi beberapa unit angkut A400M khususnya untuk kegunaan TNI Angkatan Udara di Indonesia. Sebab kalau kita tengok pesawat angkut A400M ini banyak sekali manfaat, guys, dalam membuat misi bantuan, dalam misi untuk membantu mangsa kebakaran, banjir, banyak lagi lah fungsi. Dan kalau kita tengok alutsista yang ketiga yang berjaya dibawa masuk oleh Menhan Prabowo adalah pesawat tempur Rafale, di mana kalau kita tengok daripada perjanjian awal Indonesia akan mendapat 42 unit, tetapi sekarang ini hanya 6 unit sahaja dahulu yang akan dibawa masuk ke Indonesia dan selebihnya akan segera sampai ke Indonesia dalam masa yang terdekat. Dan kalau kita tengok yang keempat alutsista canggih yang berjaya dibawa masuk oleh Menhan Prabowo ke Indonesia adalah fregat daripada Itali. Dikatakan ada 2 kelas daripada fregat itu yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Laut di Indonesia. Dan yang kelima alutsista canggih yang berjaya dibawa masuk oleh Menhan Prabowo ke Indonesia adalah kapal selam jenis Scorpion. Jadi guys, kalau kita tengok kelima-lima alutsista tadi yang memang sangat-sangat canggih, yang memang sangat-sangat diperlukan di Indonesia dan kini sekarang berada di Indonesia, guys. Dan sekali lagi aku mengucapkan tahniah kepada Menhan Prabowo kerana berjaya membawa masuk kelima-lima alutsista canggih ini ke Indonesia. Jadi guys, tidak mustahil pada tahun hadapan ranking kekuatan The Fire Global Power bagi ketenteraan di Indonesia pasti akan naik, guys. Kalau kita tengok pada tahun ini Indonesia pada tangga ke-15 dan tidak mustahil pada tahun hadapan pada tahun 2023 mungkin Indonesia akan berada pada ranking ke-10. Tidak mustahil akan berada pada ranking ke-10 di bawah, mungkin nombor 9 ke-8 tidak mustahil. Kita just waiting pada tahun hadapan. Apa-apa pun tahniah kepada Menhan Prabowo di Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.